Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Eko Saputro, mahasiswa Universitas IFET Semarang, Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif semester 4. Ya, di video kali ini kita akan membahas pengaruh jenis kanvas rem yang berpembangunan pedal terhadap putaran roda dan laju kausan kaos rem pada sepeda motor yang ditulis oleh Gatot Subagio. Kita bahas abstraknya ya. Perkembangan dunia otomotif khususnya kendaraan roda 2 kini semakin gencar. Pada setiap kendaraan bermotor, kemampuan sistem pengereman menjadi sesuatu yang penting karena mempengaruhi keselamatan berkendara. Semakin tinggi kemampuan kendaraan tersebut melaju, maka semakin tinggi pula tuntutan kemampuan sistem rem yang lebih handal dan optimal untuk menghentikan atau memperlambat laju kendaraan. Jadi di sini abstraknya dibahas bahwa semakin tinggi kecepatan laju kendaraan, maka semakin besar pula tuntutan sistem rem yang lebih optimal. Di sini kita lihat ada rumusan masalahnya, yaitu pengaruh jenis kualitas berbagai kanvas rem dan pembebannya terhadap putaran auto roda dan laju kausan kanvas rem pada sepeda motor. Jadi di sini kanvas rem berbagai kualitas yang beredar di masyarakat. Dan penelitian dilakukan di Laboratorium Otomotif Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Widyagama Malang dengan spesifikasi tersebut ya. Kita bahas latar belakang kendaraan bermotor mempunyai sistem pengereman menjadi suatu kebutuhan karena mempengaruhi keselamatan berkendara, sama dengan abstrak. Lalu di sini ada berbagai dijelaskan penggunaan perangkat pengereman seperti rem cakra maupun tromol. Dan rumusan masalahnya di sini adalah bagaimana pengaruh jenis kualitas berbagai kanvas rem dan pembebannya. Maksudnya di sini adalah di pasaran terhadap putaran roda dan laju kausan kanvas rem sepeda motor. Ya, batasan masalahnya sepeda motor yang digunakan yaitu Yamaha Vega ZR untuk penelitian karya ini. Yang kedua, kanvas rem yang digunakan adalah original, maksudnya adalah bawaan dari Vega ZR, imitasi premium dan biasa, tidak menghitung daya kendaraan mesin. Tujuan penelitian yaitu untuk mengukur pengaruh jenis kualitas berbagai kanvas rem dan pembebannya terhadap putaran auto roda dan laju kausan kanvas rem pada sepeda motor. Oke, manfaat penelitian yaitu 1. Dapat mengetahui kenaikan auto roda dan laju kausan berbagai jenis kanvas rem, jadi yang beredar di masyarakat. Yang kedua, sebagai literatur dalam pemilihan kanvas rem, sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya. Maksud poin kedua ini adalah untuk pemilihan kanvas yang pas atau yang relevan untuk sepeda motor. Dan 3 ini untuk penelitian selanjutnya. Jadi penelitiannya akan berlanjut. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini kita lihat fokus di sini. Terdapat 2 tipe rem yang digunakan pada sepeda motor, rem tromol dan cakram. Pengoperasiannya ada 2, mekanik dan hidrolik. Kita bahas rem tromol. Rem tromol itu digunakan sepeda motor kapasitas kecil pada beberapa tahun belakangan ini. Alasannya adalah karena rem tromol sederhana dan murah. Cara pengereman pada umumnya secara mekanik dari pedal penggerak. Untuk rem tromol ini adalah ada spesifikasinya, yaitu dia kalau basah atau terkena banjir itu untuk pengeringannya sangat lama, dan untuk jika dia panas saat proses pengereman itu menghasilkan panas,
dia pendinginnya akan agak lama gitu. Ada tipe-tipenya ya, tipe 1, tipe single leading shoe, di mana hanya satu pilot pin di sini, pilot pin. Yang kedua tipe leading shoe ada 2 pin di sini. Lanjut ke rem cakram. Rem cakram dioperasikan secara hidrolis memakai tekanan cairan, jadi memakai oli rem biasanya. Yang pengoperasian adalah menjepit. Ya, ini kanvas, ini piringan. Untuk menghentikan adalah piringan ini dijepit 2 kanvas ini. Ada keuntungan dari disc brake atau cakram. Panas akan hilang dengan cepat karena rem cakram memiliki sistem bandingan di luar. Jadi sistem rem cakram ini ada komponen ada di luar. Tidak akan ada kekuatan sendiri seperti rem sepatu yang utamanya pada 2 belah rem cakram digunakan. Jadi untuk rem cakram ini biasanya hanya untuk kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi, bukan untuk kendaraan beban seperti truk, karena truk itu hanya membutuhkan pengereman yang keras, bukan pengereman yang cepat, kendaraan cepat bukan. Jika rem basah, maka cairan air tersebut akan dipercikan keluar dengan sendirinya oleh gaya sentrifugal. Jadi di sini poin ketiga adalah poin ketiga ini berada di luar, maka akan cepat kering air seperti terkena banjir. Lanjut ke komposisi kampas rem. Pada tahun 1870 masih dibuat dari kayu untuk memperlambat laju roda. Namun sejak tahun 1870 kayu dikurangi lalu menggunakan besi. Memasuki tahun 1897 mulai menggunakan rem tromol. Jadi rem tromol mulai digunakan pada tahun 1897. Lalu pada tahun 1908 bahan asbes digunakan. Tapi pada tahun 1994 karena mengandung zat karsinogen akan menyebabkan kanker paru-paru dan akan terasa setelah 10-15 tahun. Lalu lanjut. Jadi penggunaan asbes tersebut dikurangi. Lalu ini ada kemungkinan besar di masa mendatang kampas rem menggunakan bahan keramik yang lebih tahan panas. Ini menurut Bapak Adi Tristianto Wibowo pada tahun 2010. Secara umum komposisi kanvas rem seperti ini: serat penguat, pengikat atau bidders, dan pengisi. Bahan baku yang digunakan pada kanvas rem standar terdiri dari resin polemik, fiber, serbuk aluminium, karbon grafit, baterium sulfat, alumina, asbes, dan lainnya. Bahan baku kampas rem ada persentasenya ya. Di sini ada beberapa bahan rem memiliki deskripsi: asbes, mineral berbentuk serat halus yang terjadi secara alamiah. Sifatnya kuat, tahan terhadap bahan kimia, dapat bertahan terhadap suhu tinggi, ringan, tahan api, serta kedap air. Tembaga, resin atau fenol, baterium sulfat,
grafit, Kevlar. Kanvas rem yang terbuat dari bahan non-asbestos biasanya terdiri dari 4 sampai dengan 5 macam fiber seperti Kevlar, steel fiber, rock wool, cellulose, dan carbon fiber. Kita lihat, rem asbes hanya bisa bertahan sampai dengan suhu 200 derajat Celcius, sedangkan non-asbes 360 derajat Celcius. Lalu rem asbes akan blong pada temperatur 250, sedangkan non-asbes cenderung stabil. Jadi kalau asbes itu pada suhu 250 derajat Celcius akan mengalami rem blong. Ini akan pada mencapai 200 derajat Celcius. Oke, lanjut. Beberapa komposisi kanvas rem ada yang organik, terbuat dari selulose yang diikat dengan material menggunakan polonic resin yang tahan panas. Ada semi metalik, full metalik. Kita lihat semi. Umumnya copper brass powder, iron, dan steel fiber. Ini digunakan supaya pad memiliki kekuatan mekanis yang baik. Ini full metalik. Sifat mekanik kampas rem. Sifat-sifatnya ya. Ini adalah beberapa persyaratan teknik dari kampas rem komposit yang berasal dari sumbernya di stopcobrake.com. Yakni A, untuk menilai kekerasan sesuai standar. Keamanannya adalah 68 sampai 105 rock wool. 2. Ketahanan panas 360 derajat. Untuk pemakaian terus-menerus sampai dengan 260 derajat. Berarti menurun. Kualitas keawasan kampas rem 50 kali 10 pangkat negatif 4 dikurangi 5 kali 10 pangkat negatif 3 mm persegi per kilogram. Kualitas koefisien gesek 0,14 sampai 0,27. Massa jenis kanvas rem 15 sampai 24 gram per cm kubik. Tentunya kondisional thermal ada di spesifikasi, kekuatan geser 1300 sampai 3500 Newton. Dan terakhir kekuatan perpatahan 480 sampai 5000 Newton per cm persegi. Ini adalah grafik kinerja temperatur rem cakram terhadap rem tromol menurut Dr. Milan Bonner dan Profesor Joseph Kunes. Jadi ini ada parameter pengereman. Untuk kecepatan dan jarak henti. Bila pengendara sepeda motor yang menghentikan kendaraannya, pengendara menarik atau menginjak pedal rem, tetapi kendaraan pastinya tidak akan langsung berhenti, namun butuh jarak jauh lebih dari titik pengereman tersebut. Jadi untuk pengereman tidak langsung berhenti, tapi secara perlahan. Empathic distance. Ini adalah jarak pengendara menyadari harus mengerem. Jadi bahasa Indonesia adalah mengira-ngira sendiri, mengira-ngira kapan dia mengerem. Yang C, braking distance.
jarak yang dibutuhkan untuk berhenti total. Nah, ini ada grafiknya. Ini adalah jaga jarak dengan kendaraan depan. Ya, ini adalah kecepatan per jam. Ini adalah jika kering, permukaan jalan kering, aspal kering adalah 0,5 kali angka speedometer. Jadi 0,5, seumpama ini adalah 100, jika kecepatan Anda 100 km berarti jaraknya sudah 50 meter. Dan permukaan basah 1,5 kali 0,5 dikali angka speedometer. Dan jika Anda berjalan pada hujan 100 km maka jarak kendaraan di depan Anda ada 75 meter. Ini adalah untuk menjaga tidak ada tabrakan. Lanjut, ini rumus dari Bapak Dr. Malau dan Andika Widya Praga. Lanjut, metodologi penelitian di inti karya ini. Waktu penelitian dilakukan 12 sampai 17 Maret 2012. Tempat penelitian tadi di Laboratorium Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin Universitas Widyagama Malang. Variabel bebas, putaran roda input, waktu pengereman, jenis kanvas, pembebanan beda. Jenis kanvas ini tadi sudah ya di awal berbeda-beda. Variabel terikat, putaran roda output, temperatur, keausan kanvas. Alat yang digunakan, sepeda motor, teknometer, termokopel, toolbook, tension ladder, stopwatch, timbangan, modul rem. Yang digunakan tadi ada 3, original miliknya Yamaha Vega ZR, imitasi yang kualitas premium, dan imitasi biasa yang umum. Prosedur pengujian, timbangan berat seluruh jenis rem satu persatu dan catat. Jadi ditimbang seluruh jenis rem 3 ini. Perlu rem pada sepeda motor, dipasangkan termokel pada tromol. Saat mesin atur putar sesuai dengan petunjuk. Lakukan pereman secara berulang-ulang. Catat waktu dan temperatur. Matikan mesin, overhaul rem, dan 8 ulangi lagi. Uji statistik analisa of variance atau ANOVA. Menggunakan data populasi yang dikasih memiliki distribusi normal, pengambilan sampel dilakukan secara acak dan setiap sampel independen tidak terikat sampel yang lain. Populasi di mana nilai sampel diperoleh memiliki nilai varian populasi yang sama. Hipotesanya adalah kemampuan kompas rem dalam hal pengereman pada sepeda dapat diketahui dengan putaran roda output, temperatur yang diukur dari, dan keausan kanvas yang digunakan. 3 kanvas tadi. Lanjut, ini adalah diagram alur penelitian. Start, persiapan, percobaan sampai dengan kesimpulan dan selesai. Ini adalah analisa data dan pembahasan hasil penelitian. Pada putaran sama 1500 rpm, waktu pengereman ya ini adalah data yang bawaan dari kanvas Yamaha Vega ZR yang imitasi wild premium dan umum atau yang biasa. Dan terlihat sangat efektif yang bawaan menurut data. Ini adalah analisa perhitungan statistik. Ini adalah rumus hipotesis. Satu dasar perubahan populasi. Lanjut.
Jadi pengambilan keputusannya adalah ditolak. Hal ini berarti bahwa perbedaan pada penggunaan beberapa rem cakram terhadap putaran output. Pengujian laju kausan dinyatakan dengan jumlah kehilangan atau pengeluaran spesimen setiap satuan luas bidang otak dan lama penghausan. Ini adalah laju kausan kanvas rim. Seperti kanvas rem cakram original, kanvas rem cakram Semco yang dibuat Semco, dibuat Aspira yang original, dan dibuat TM, dan ada produk federal. Analisanya adalah diagram seperti ini. Jadi semakin kanvas itu beroperasi, rem semakin lama beroperasi, maka temperaturnya akan naik karena gaya gesek akan menimbulkan panas. Ini adalah hubungan antara pembuatan rem terhadap putaran output. Jadi semakin dipakai maka hubungan beban pengiriman akan semakin menurun. Jadi bebannya itu akan semakin berkurang. Pengaruh laju kausan kanvas rem cakram tromol. Ini adalah grafik. Sesuai, ada beberapa macam ya. Ada yang original dari Semco, Aspira, tromol All-Seat, tromol TM, dan tromol federal. Ini ada tingkat keausan. Baik di sampingnya. Ini adalah rumusan penelitian putaran rudal tetap tadi 1500 rpm dengan diameter luar 56 cm. Yang menghasilkan detik yang original 29 detik meter per sekon. Cakram Aspira 33 meter per detik, dari Semco 38 meter. Jadi yang lebih optimal menggunakan yang original bawaan dari Yamaha Vega ZR. Ini adalah jarak henti. Menurut data, jarak hentinya pun lebih optimal menggunakan cakram original bawaan. Ya, ini kesimpulannya yaitu cakram original membutuhkan jarak henti yang paling pendek yaitu 1200 meter pada putaran input roda 1500 rpm sesuai data yang diteliti. Ini hubungan jenis kanvas dengan laju kausan dan jarak henti. Grafiknya dari dasar diketahui bahwa kanvas rem cakram membutuhkan braking distance, jarak pengiriman henti yang paling pendek yaitu 1200 dengan laju kausan terendah. Dan adapun kesimpulannya, yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, tingkat kemampuan kanvas rem cakram dan tromol original mempunyai tingkat ketahanan panas yang lebih baik dibandingkan jenis lainnya pada beban 0,4 kg. Temperaturnya adalah 33,25 derajat Celcius dan tromol original adalah 33,5 derajat Celcius.
Sedangkan rem cakram imitasi 33,8 dan tromolnya menghasilkan suhu 33,75 derajat Celcius. Jadi ini sangat signifikan untuk suhu, yaitu lebih rendah di cakram original bawaan Yamaha Vega ZR. Yang kedua, untuk laju keausan cakram rem original sebesar 2,17 dikali 10 pangkat 6 kg per meter milimeter kubik dengan tromol sekian. Jika dibandingkan dengan imitasi premium, kira-kira perbandingannya adalah sekitar 1:2, jadi lebih efisien yang original. Yang ketiga, untuk putaran otot pada kanvas rem cakram original pada beban 0,1 kg adalah 987 rpm. Dan ini lebih ini lebih ori. Yang terakhir, rem original mempunyai kenaikan temperatur laju keausan yang lebih sedikit dengan reduksi putaran roda tertinggi. Namun rem imitasi premium tidak kalah jauh dapat menjadi alternatif. Jadi kalau tidak ada yang original maka bisa menggunakan yang imitasi kualitas premium. Yang analisa kelima adalah didapatkan RUF, yaitu seperti ini, hasilnya ditolak. Dan ada saran di karya ini, yaitu masyarakat pengguna kendaraan bermotor dia terus menggunakan informasi berbagai pengembangan touch untuk lebih mengerti kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat mempertimbangkan pemilihan dan penggunaannya. Yang kedua, para praktisi intelektual baik di lingkungan akademis maupun industri hendaknya terus-menerus melakukan berbagai penelitian dan pengembangan untuk mewujudkan berbagai inovasi dan meskipun sederhana namun dapat berguna dan memberikan meningkat lebih bagi masyarakat. Jadi benang merahnya di sini adalah kita harus menggunakan bawaan dari motor tersebut kalau bisa. Kalau tidak ada, kita bisa menggunakan imitasi tapi dengan kualitas premium agar lebih mendapatkan garis pengereman yang lebih optimal. Dan ini ada daftar pustaka, beberapa daftar pustaka dan berbagai link daftar pustaka untuk menunjang dalam karya ini penelitian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.